Ya, teman-teman mahasiswa, saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi pengajar BIPA. Semoga bisa terlihat ya. Sebentar. Ini karena membukanya di layar satunya. Semoga bisa. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Apakah sudah terlihat layar yang saya bagikan? Belum, Bu. Oke. Ini masih proses mungkin. Tunggu sebentar. Ya, sudah ya. Baik, hari ini kita akan mendiskusikan tentang standar kompetensi pengajar BIPA. Nah, bisa dilihat ini adalah yang menerbitkan adalah dari Seameo ya. Mungkin kalau teman-teman melihat dari Seameo itu kan biasanya membuat bahan ajar BIPA dan lain-lain ya. Nah, di sini ini termasuk standar yang baru ya, standar tentang pengajar BIPA. Jadi bahwa pengajar BIPA itu harus punya standar. Nah, kita lihat ya, ini dulu yang membuat Dr. Luh Anik Mayani dan kawan-kawan ya. Nah, ini ada penulisnya ada Pak Agus Suharjono, Pak Agus Suharjono dan tim, kemudian pengarahnya tadi Buluh Ani dan lain-lain. Nah, di sini ada terkait standar kompetensi, kita lihat teman-teman. Nah, ini adalah apa namanya? Standar kompetensi pengajar BIPA. Kita lihat yang paling pertama. Nah, ini ya, ini teorinya saja tentang apa namanya? BIPA ya, BIPA di ASEAN. Nah, kemudian di sini juga ada uraian tentang apa namanya? Lembaga-lembaga terkait BIPA ya. Ini. Nah, standar kompetensi pengajar BIPA disusun dalam naskah ini terdiri atas 6 aspek. Yang pertama adalah kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, wawasan keindonesiaan, dan wawasan lintas budaya. Nah, di dalam penggunaan standar kompetensi BIPA, ini merupakan sebuah landasan bagi Seakil dalam menyelenggarakan kegiatan kebipaan. Jadi Seakil itu sebenarnya lebih banyak mengadakan kegiatan semacam seminar, pelatihan, pembuatan video pembelajaran. Nanti saya sampaikan pembuatan video pembelajaran yang terkait dengan BIPA. Mungkin saya juga pernah menampilkan video pembelajaran tentang BIPA itu. Nah, di dalam SKP ini, standar kompetensi pengajar BIPA ini, kita bisa lihat di bagian awal, di bagian kompetensi pedagogis, subkompetensinya salah satunya adalah menyusun kurikulum BIPA. Nah, kurikulum BIPA itu terdiri atas silabus, RPP ya, tetapi memang eh, kaidah dari silabus RPP BIPA ini tidak seperti silabus RPP dalam pembelajaran yang lain. Kenapa? Biasanya lebih simpel begitu ya. Nah, ini juga dikembalikan lagi ke instansi masing-masing atau lembaga terkait. Nah, di dalam standar kompetensi pengajar BIPA ini, tadi kompetensinya ada pedagogis, subkompetensinya adalah menyusun kurikulum BIPA, indikatornya ada beberapa. Yang pertama adalah pengajar mampu memaparkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam pembelajaran dengan tepat,
Kemudian yang kedua adalah pengajar mampu menyusun kurikulum BIPA berbasis SKL Permendikbud nomor 27 tahun 2017 dengan tepat. Pengajar mampu menentukan tujuan pembelajaran BIPA berbasis SKL Permendikbud nomor 27 tahun 2017 dengan kata kerja operasional yang tepat. Nah, ini nanti tentang kata kerja operasional biasanya sebagai rujukan teman-teman menyusun silabus ataupun RPP BIPA. Kemudian pengajar mampu menyusun silabus pembelajaran BIPA berbasis SKL Permendikbud nomor 27 tahun 2017 dengan tepat. Kemudian yang kelima, pengajar mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP BIPA berbasis SKL Permendikbud nomor 27 tahun 2017 dengan tepat. Dan yang keenam adalah mampu menyusun indikator dan instrumen penilaian. Jadi sebenarnya mulai dari awal sampai dengan yang keenam ini, 1 sampai ke-6 ini, ada rinciannya di dalam silabus dan RPP. Jadi teman-teman ketika mau membuat silabus RPP, teman-teman harus tahu dulu prinsip pengembangan, kemudian SKL-nya, tujuannya, kemudian sampai pada indikator dan instrumen penilaian pembelajaran BIPA. Nah, nanti ada contoh terkait silabus yang biasa dibuat. Tetapi contoh yang nanti saya berikan mungkin berbeda antara silabus yang satu dengan yang lain karena memang di dalam BIPA tidak ada ketentuan khusus bentuk silabus dan RPP. Semuanya kembali ke lembaga atau universitas terkait gitu ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang jelas di dalam penyusunan silabus itu harus ada 4 keterampilan berbahasa, kemudian ada kebahasaan dan ada budaya. Itu yang paling penting. Nah, selanjutnya subkompetensi berikutnya adalah menerapkan perangkat pembelajaran, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran BIPA. Di sini deskripsinya adalah menyusun perangkat pembelajaran BIPA, meliputi materi ajar, bahan ajar, sumber belajar, media ajar. Kemudian menetapkan pendekatan, teknik pembelajaran BIPA dengan pemanfaatan TIK dalam mengajar mikrolinguistik ataupun makrolinguistik sesuai dengan kurikulum BIPA. Nah, teman-teman kalau kita melihat ya, SKL itu ya atau standar kompetensi pengajar bukan SKP. Saya ingatnya kok SKL di mahasiswa ya atau di mata kuliah itu kan ada SKL. Kalau ini SKP, standar kompetensi pengajar ya. Nah, kalau kita melihat ini harus kita pelajari semua pada mata kuliah BIPA. Ya. Jadi secara teoretis ini akan dipelajari di mata kuliah Intro to BIPA, tetapi secara praktisnya teman-teman nanti akan belajar di mata kuliah lanjutan yaitu tentang silabus BIPA. Ya, jadi ini secara umumnya dulu, gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat kompetensi pengajar BIPA itu ternyata cukup banyak ya, cukup banyak dan teman-teman harus memahami itu bahwa kompetensi pengajar itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, mohon maaf ini saya agak terkendala sinyal, beberapa saya tutup dulu slide-nya. Mohon maaf, saya tutup dulu slide-nya karena saya klik-klik tidak bisa. Sebentar ya. Sebentar ya. Ada kendala ini di laptop saya sepertinya. Maaf teman-teman karena ternyata tidak hanya laptop saya tetapi juga sinyal saya. Ditunggu sebentar. Oke, saya lanjutkan kembali. Baik, saya coba share screen kembali. Tadi kita mendiskusikan tentang standar kompetensi pengajar BIPA. Bentar, sambil masih proses. Oke. Baik, kemudian di kompetensi berikutnya adalah
Subkompetensinya adalah menerapkan pembelajaran BIPA yang tepat sesuai dengan karakteristik pembelajar BIPA. Nah, di bagian ini tentunya teman-teman harus mengidentifikasi karakteristik pembelajar BIPA. Ini yang agak sulit teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman tidak bisa mempraktikkan secara langsung pembelajar BIPA saat ini. Jadi kalau sekarang di Unisula ada pembelajar BIPA atau ada pelatihan atau ada pembelajaran terkait BIPA, mungkin teman-teman bisa mengidentifikasi karakteristik pembelajar. Tapi saat ini kan tidak ada. Jadi ini teman-teman nanti bisa membayangkan ya, membayangkan kira-kira kalau misalkan pembelajar BIPA-nya adalah apa namanya? Mungkin dari mahasiswa, pasti yang bersangkutan kan terkait apa namanya? Karakteristiknya berbeda dengan pembelajar BIPA yang mungkin dari ya karyawan atau pengusaha yang akan belajar BIPA. Jadi karakteristik ini juga nanti disesuaikan juga dengan sosial budaya masing. Jadi harus diidentifikasi. Mungkin informasi terkait budaya dari negara Afghanistan dengan negara Amerika berbeda begitu ya. Jadi ada beberapa karakteristik yang harus disesuaikan. Nah, ini juga berkaitan dengan bahan ajar yang akan dibuat oleh pengajar BIPA. Jadi pengajar BIPA harus memahami tentang karakteristik pembelajar BIPA. Nah, materi tentang ini akan kita diskusikan minggu depan tepatnya. Kemudian mengevaluasi pembelajaran BIPA. Nah, bagi pengajar BIPA harus bisa mengevaluasi pembelajaran BIPA untuk membantu pengajar dalam menyusun program remedial, pengayaan, kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, di dalam indikator dari subkompetensi ini adalah teman-teman sebagai pengajar BIPA harus bisa menyusun alat evaluasi BIPA, harus bisa mengevaluasi pembelajaran BIPA, dan bisa menganalisis hasil evaluasi pembelajaran BIPA. Nah, ini program yang paling penting atau hal yang paling penting, apalagi teman-teman bukan dari kependidikan, dari sastra. Nah, ini teman-teman harus memahami betul tentang alat evaluasi pembelajaran. Secara umumnya dulu, baru alat evaluasi pembelajaran BIPA. Kemudian, kompetensi yang kedua adalah kompetensi profesional. Yang pertama adalah menerapkan materi keilmuan yang mendukung pembelajaran BIPA. Di dalamnya, deskripsi kompetensinya adalah menerapkan subdisiplin mikrolinguistik, fonetik, morfologi, sintaksis, leksikon. Nah, kemudian menerapkan subdisiplin makrolinguistik, sosiolinguistik, dan psikolinguistik. Kemudian menerapkan interdisiplin linguistik atau pragmatik. Maka seharusnya pengajar BIPA berasal dari jurusan bahasa ataupun ya tadi yang kalau misalkan tadi dikaitkan dengan pembelajaran pasti yang dari kependidikan. Tapi kalau dikaitkan dengan kompetensi ini dari jurusan linguistik. Nah, kalau teman-teman tidak memahami itu, teman-teman berarti harus bisa mempelajari tentang subdisiplin ilmu. Kenapa? Di dalam fonetik, teman-teman juga mungkin pernah diajarkan tentang linguistik ya, atau di dalam fonologi begitu ya. Kan teman-teman harus bisa mengucapkan dengan tepat begitu ya. Maka itu harus bisa memahami tentang ilmu ini minimal secara umum gitu. Kemudian menerapkan laras bahasa, jenis teks, aspek kebahasaan, laras sastra, dan format teks ya. Nah ini terkait dengan pilihan tentunya pemilihan materi yang akan disesuaikan terkait aspek kebahasaan, aspek sastra, dan lain-lain. Kemudian menerapkan teori genre dan teori apresiasi sastra. Tentu teman-teman ini sudah ahli ya karena terkait sastra. Nah, di sini teman-teman bisa mengidentifikasi berbagai jenis teori genre dan teori apresiasi sastra. Nah, kalau di dalam pembelajaran BIPA, sastranya ini mungkin hanya sekilas ya teman-teman, karena tidak sedetail ketika mengajarkan di sekolah. Kalau BIPA biasanya sastranya terkait misal cerita rakyat atau dongeng yang ada di Indonesia. Itu bisa digunakan dalam pembelajaran BIPA.
Nah, kemudian menerapkan kompetensi dan subkompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran setiap kemahiran yang diampu. Nah, ini menyimak, membaca, berbicara, menulis ini sesuai dengan SKL Permendikbud nomor 27 tahun 2017. Jadi minimal 4 keterampilan berbahasa itu harus ada di dalam subkompetensi, ya. Kemudian menerapkan kompetensi dan subkompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran reseptif, yaitu menyimak dan membaca, kemudian menerapkan kompetensi dan subkompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran produktif, berbicara, dan menulis. Ini uraiannya, indikatornya, ya, pengajar mau menjelaskan kompetensi, subkompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran reseptif, kemudian tujuan produktif, kemudian pembelajaran produktif. Nah, kemudian menentukan perangkat pembelajaran yang diampu secara tepat. Maksudnya bagaimana? Pengajar mampu menentukan materi ajar dan bahan ajar yang diampu sesuai dengan apa ya ini namanya? Penjenjangan pembelajar secara tepat, atau mungkin kita bisa mengklasifikasikan pembelajar ini pada tingkat pemulakah atau madya atau unggulkah, atau mungkin tadi A1, A2, B1, B2 atau C begitu ya. Jadi sesuai dengan jenjang pembelajar yang tepat. Kemudian menentukan sumber belajar dan media pendukung pembelajaran yang diampu sesuai dengan perjenjangan pembelajar secara tepat. Dan yang keempat tadi adalah meningkatkan profesionalitas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 secara berkelanjutan melalui refleksi diri. Kemudian menerapkan kemampuan TIK dalam mengembangkan diri. Nah, ya, di sini pembelajar dan pengajar harus bisa menerapkan TIK. Ketika pembelajaran daring terutama, pengajar BIPA tentunya harus bisa TIK. Nah, mungkin media yang digunakan ketika mengajar adalah media video, kemudian aplikasi dan lain-lain, ini juga harus diperhatikan. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa ketika pembelajaran daring tidak semua negara bisa seperti di Indonesia. Misal yang kemarin saya jelaskan bahwa di Madagaskar itu jarang sekali yang menggunakan Zoom. Dan Zoom itu sulit bagi mereka. Maka mereka lebih banyak menggunakan Messenger, ya. Kemudian di pembelajaran lain seperti Afghanistan itu biasa menggunakan WhatsApp, ya. Kemarin yang di Madagaskar mereka tidak bisa WhatsApp. Jadi ini yang harus dipahami juga oleh pengajar, ya. Nanti untuk yang ada yang mau bertanya, sesi pertanyaan setelah ini. Kemudian kompetensi yang keenam adalah menerapkan keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, ya. Kemudian menerapkan hasil penelitian di dalam bidang kebipaan dan publikasi ilmiah. Nah, menggunakan bahasa asing, setidaknya bahasa Inggris atau bahasa asing lain untuk mendukung komunikasi sehari-hari dalam pembelajaran. Nah, ini poin yang 2.8 ini luar biasa, teman-teman dari sastra Inggris sudah bisa, begitu kan? Karena menggunakan bahasa asing, setidaknya bahasa Inggris. Wah, ini nilai plus bagi teman-teman. Jadi di kompetensi ini teman-teman sudah bisa nih di 2.8. Nah, menggunakan bahasa asing sesuai tempat bertugas minimal untuk kebutuhan komunikasi sehari-hari dan pembelajaran BIPA. Kemudian ini juga untuk kebutuhan komunikasi sehari-hari. Nah, kemudian tentang kompetensi kepribadian. Kompetensi ini melihat teman-teman bisa lihat dari deskripsi ya, subkompetensi menunjukkan sikap dewasa dalam bertutur dan bertindak dan bertanggung jawab akan profesinya. Nah, indikatornya, pengajar mampu menunjukkan ujaran tindakan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang kritis, mampu mengelola konflik internal dan ataupun eksternal, mampu memecahkan masalah, mampu bekerja secara mandiri dalam kelompok, mampu menunjukkan tanggung jawab akan profesinya, bekerja keras, berdaya juang, dan lain-lain. Jadi begini, kepribadian ini harus dimiliki oleh pengajar BIPA. Kenapa? Ketika mengajar mahasiswa asing atau siswa asing, kita pada tahap benar-benar kita harus menunjukkan sikap dewasa. Terkadang ada pembelajar yang mungkin sulit sekali memahami cara mengajar kita. Atau mungkin ada pembelajar yang mungkin sulit
kita kondisikan. Nah, ini yang harus dimiliki oleh pengajar, sikap dewasa, ya, terus kemudian bertutur yang baik, bertindak yang baik, kemudian ketika ini memang profesinya sebagai pengajar, dalam kondisi apapun, ya harus tetap sampai diselesaikan, begitu ya. Jangan sampai misalkan ini ada siswa ini ketika pembelajaran tidak pernah hadir dan sebagainya. Bukan berarti pengajar membiarkan saja siswa ini tidak hadir, tidak. Karena tadi harus bertanggung jawab akan profesinya, maka pengajar harus membuat pembelajar itu benar-benar ikut dalam pembelajaran begitu. Mungkin memberikan informasi, mungkin memberikan media yang bisa digunakan oleh pembelajar. Jadi kita menyesuaikan ya. Jadi agar apa namanya? Anda bisa bekerja keras dan tidak mudah menyerah ya. Jadi tidak mudah menyerah begitu. Nah, itu kemudian kita lanjutkan kembali. Berperilaku konsisten dan taat asas ya. Kemudian bersikap arif, berwibawa. Nah, ini saya rasa kalau pengajar-pengajar sudah mempunyai itu ya. Kemudian berakhlak mulia, berperilaku sebagai teladan. Nah, di dalam sosial, dalam kompetensi sosial tentunya berinteraksi dengan pembelajar sama pengajar dan masyarakat, bersikap inklusi dan objektif, kemudian dari kompetensi wawasan Indonesiaan, berwawasan positif dan komprehensif tentang Indonesia. Menunjukkan sikap positif dan wawasan yang komprehensif tentang Indonesia diiringi sikap menjunjung tinggi penegakan hukum serta mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas. Nah, indikatornya apa? Indikatornya adalah pengajar mampu menampilkan sikap positif tentang Indonesia, pengajar mampu menampilkan wawasan yang komprehensif dan faktual tentang keindonesiaan sebagai duta bangsa tentunya. Pengajar mampu menampilkan sikap dan menghargai adat istiadat dan budaya sendiri serta orang lain. Pengajar mampu mematuhi aturan hukum mengikat yang berlaku di Indonesia. Kemudian pengajar mampu menampilkan sikap mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat di atas kepentingan golongan. Nah, di sini pengajar BIPA sangat penting ya menampilkan sikap menghargai adat istiadat dan budaya sendiri. Itu paling penting ya. Jadi apapun kondisi yang ada di Indonesia, apapun budaya yang ada di Indonesia, kita harus bisa menghargai. Kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin kurang baik dan sebagainya, kita harus menampilkan sikap positif tentang Indonesia. Segala hal tentang Indonesia itu harus dimunculkan yang positifnya saja. Saya sudah pernah cerita bahwa ada pembelajar BIPA yang mengkritisi tentang kondisi yang ada di Indonesia, misalkan politik di Indonesia dan sebagainya. Kita mencoba menjelaskan tetapi dari segi positifnya. Yang negatif jangan disampaikan begitu. Karena kita sebagai pengajar mampu menampilkan sikap positif tentang Indonesia. Jadi teman-teman mahasiswa harus juga memahami wawasan tentang Indonesia ya, karena teman-teman sebagai duta bangsa. Jadi kalau misalkan teman-teman mengajarkan tentang budaya atau mengajarkan tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, teman-teman harus mengetahui itu ya, karena harus memahami tentang tadi wawasan, harus memiliki wawasan tentang sejarah bangsa Indonesia. Nah, teman-teman mungkin sebelum mengajarkan, teman-teman bisa mencari tahu dulu, mencari informasi itu di website dan sebagainya, agar teman-teman bisa menjelaskan kepada pembelajar BIPA. Kalaupun ada yang bertanya, teman-teman juga sudah bisa menjawab itu, karena teman-teman harus memahami tentang budaya, sejarah bangsa Indonesia. Kemudian kompetensi yang keenam adalah kompetensi lintas budaya. Di dalam kompetensi ini, subkompetensinya adalah berkemampuan baik dalam berkomunikasi dan berdiplomasi. Subkompetensinya atau deskripsi subkompetensi yang pertama adalah menunjukkan kemampuan yang baik dalam berkomunikasi secara lintas budaya. Yang kedua, menunjukkan kemampuan yang baik dalam berdiplomasi.
Nah, indikatornya apa? Indikatornya adalah pengajar mampu berkomunikasi dengan sopan dan bertutur secara santun dalam berinteraksi dengan orang lain. Pengajar mampu menampilkan sikap toleransi terhadap perbedaan dan keragaman dalam pergaulan lintas budaya. Pengajar mampu menampilkan sikap menghargai budaya lain untuk menjaga perdamaian dunia. Kemudian pengajar mampu menampilkan sikap moral dan etika yang baik dalam menyelesaikan tugas diplomasi. Pengajar mampu membuktikan adanya hubungan yang langgeng dan memuaskan dengan anggota dari budaya lain. Kemudian membangun pemahaman akan sistem nilai budaya yang berbeda secara sistematis sebagai dasar membangun diplomasi. Nah, terkait budaya, ini juga harus dipahami oleh pengajar. Kenapa? Terutama dalam berkomunikasi, ya, dalam berkomunikasi antara pengajar dan pembelajar, gitu ya. Mungkin kan budaya masing-masing negara itu berbeda. Atau ketika berbicara bertutur, misalkan orang Indonesia itu kan terbiasa dengan sopan santun ya, atau ketika berbicara lemah lembut. Nah, teman-teman harus memahami bahwa dari berbagai negara ini punya budaya yang berbeda, cara bersikap yang berbeda. Maka teman-teman ketika menyampaikannya pun harus melihat pada kondisi itu. Nah, kemudian subkompetensi yang lain adalah cakap dalam hal budaya, seni tradisional, ataupun kontemporer Indonesia. Kemudian deskripsi subkompetensinya adalah menunjukkan pengetahuan dan atau keterampilan dalam budaya, seni tradisional, kontemporer Indonesia. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa teman-teman itu harus bisa memahami tentang seni tradisional atau kontemporer Indonesia. Maka kalau memang teman-teman punya keahlian itu, maka dimunculkan ketika teman-teman akan menjadi pengajar BIPA. Nah, subkompetensi yang berikutnya adalah cakap dalam hal budaya, seni tempatan di wilayah penugasan atau diaspora. Menunjukkan pengetahuan dan atau keterampilan dalam budaya seni tradisional atau kontemporer di wilayah penugasan atau diaspora. Maksudnya bagaimana? Indikatornya kita lihat. Pengajar mampu menampilkan pengetahuan yang baik tentang budaya, seni tempatan di wilayah penugasan atau diaspora. Pengajar mampu menampilkan budaya, seni tempatan di wilayah penugasan. Jadi teman-teman ketika besok menjadi pengajar BIPA, mungkin misalkan di suatu negara, misalkan teman-teman menjadi pengajar di Thailand, gitu ya. Teman-teman harus mampu menampilkan budaya atau seni di wilayah Thailand itu. Jadi bisa mungkin mempresentasikan atau menunjukkan tentang budaya kita, gitu ya. Kemudian itu terkait kompetensi. Jadi kompetensi pengajar BIPA ini disusun terdiri atas kompetensi pedagogis, profesional, kepribadian, kompetensi sosial, wawasan keindonesiaan, dan lintas budaya. Nah, ruang lingkup penggunaan SKL ini ada dua, yaitu internal dan eksternal. Internal menjadi landasan SEAKIL dalam menyelenggarakan kegiatan kewibaan. Jadi kalau misalkan ada kegiatan kewibaan, pelatihan-pelatihan BIPA, konteksnya sesuai dengan kompetensi tersebut, ya, atau tema-temanya disesuaikan dengan kompetensi tersebut. Nah, dalam lingkup eksternal, SKP ini menjadi acuan bagi pengajar atau penyelenggara BIPA dalam lingkup nasional, regional, bahkan internasional. Maka dari itu tadi saya sampaikan bahwa kompetensi-kompetensi ini yang menjadi rujukan ketika teman-teman akan mengikuti seleksi pengajar BIPA di luar negeri. Nah, kalau teman-teman tidak punya kompetensi-kompetensi yang ini, ya sulit, karena seleksinya semakin besar, ya, semakin ketat. Kemarin saya sempat diskusi dengan teman saya, ya, dari Malang, dijelaskan tentang seleksi BIPA, ya, karena dulu dia ikut seleksi BIPA pada tahun 2017. Saya katakan, apakah sekarang masih ada seleksi lagi? Sepertinya untuk saat ini belum ada seleksi lagi, Bu Evi. Karena yang kemarin belum selesai penugasannya. Bahkan ada yang tertunda penugasannya. Nah, dulu saya tanya kepada yang bersangkutan, apakah Anda
bahasa Inggris Anda sangat bagus, saya tanyakan begitu. Tidak Bu, karena saya dulu bahasa Inggrisnya juga kurang bagus dan ketika seleksi itu saya tidak melampirkan TOEFL, IELTS atau semacamnya, maka saya ditempatkan di Asia. Nah, bagi teman-teman yang punya sertifikat TOEFL, IELTS dan lain-lain, ditempatkan di Eropa dan lain-lain. Begitu. Jadi itu sebagai salah satu sebagai rujukan dalam seleksi pengajar BIPA. Tapi sekarang seleksinya agak ketat. Maka itu teman-teman mungkin bisa lihat di tahun 2021 itu sudah ada ketentuan ya. Ya mungkin akan pengajar di mana sertifikat TOEFL-nya harus sekian skornya, kemudian apalagi itu ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Nah, jadi yang paling penting adalah tadi teman-teman memahami tentang kebahasaan, karena tadi linguistik ya, ada linguistiknya ya. Kemudian teman-teman juga memahami tentang budaya, ya, tentang budaya, kemudian bahasa. Jadi bahasa asing ya, bahasa asing sebagai salah satu yang digunakan dalam berkomunikasi. Ya, mungkin itu yang kita dapat diskusikan terkait kompetensi pengajar BIPA. Baik teman-teman, adakah yang mau ditanyakan? Silakan tentang kompetensi pengajar BIPA. Silakan. Kalau tidak ada, saya tutup recordingnya terlebih dahulu. Terima kasih.